Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya Bu ya? Siap? Oke. Mari pertama-tama kita panjatkan doa dulu, kita bertawasul dulu ya kepada baginda Rasulullah SAW. Kita lupakan sejenak apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita yang sekiranya itu bisa mengganggu atau sekiranya mempengaruhi ketenangan batin kita ya Bu ya. Ya, kita fokus dulu, doa dulu. Hadirkan semuanya apa yang ada pada zahir wal batin diri kita supaya doa kita segera tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu semua di sini yang insya Allah mungkin banyak ada yang punya hajat apa atau pengen apa, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila hadiratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadirati seluruh malaikatul mukarrabun, khususan Jibril, Mikail, Israfil, Israil yang ada pada zahir wal batin diri kita semua, khususnya semua ibu-ibu pengajian Ahlul Hidayah di sini ya Bu ya. Mudah-mudahan melalui perantara para malaikat Allah ridho agar kita dibimbing ke jalan yang lurus, jalan yang sebenar-benarnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadirati seluruh para anbiya wal mursalin dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Aib, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isya, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan Nabi Hidayah alaihi salam, Nabi Sisa alaihi salam, dan Nabi Isa alaihi salam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadirati ila rohi wal jasadi untuk seluruh guru-guru kami tercinta, seluruh para alim ulama, seluruh para habaib, seluruh para kekasih-kekasih Allah dimanapun berada, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Khususan untuk seluruh leluhur-leluhur suci desa ini, Desa Saragan Ibu ya, terkhusus almarhum Mbah Begonondo binti bin Fulan beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat,
dan bala tentaranya yang setia yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh penghuni desa ini, baik manusia, malaikat, hewan, tumbuhan atau makhluk apapun itu yang hakikatnya dari Allah dan akan kembali semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudara-saudari kami, leluhur-leluhur kami yang telah mendahului kami semua, terutama para arwah-arwahi yang ada di pekuburan Saragan, Sikepek, Perembun, Mirit, Pertul dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah menerangkan kuburnya, amin. Memudahkan hisabnya kelak, amin. Dan mereka semua adalah pelajaran bagi kita yang masih hidup ya Bu ya. Semoga kita dapat menyusul husnul khotimah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu kali lagi ya Bu ya. Khususon ila hadirati sama ila arwahi ila rohi wal jasadi, dan untuk seluruh makhluk ciptaan Allah dari mulai alam malak, malakut, jabarut, jabariyah, wahdat, wahidiyat, ilahiyat, baik itu manusia, malaikat, hewan, tumbuhan, jin atau makhluk apapun itu yang sejatinya semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk surga dan neraka. Kami mendoakan wilayah karena Allah Ta'ala sebagai bentuk kasih sayang Tuhan kepada seluruh makhluknya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, ibu-ibu yang punya hajat, yang punya keinginan, yang punya niat, silakan monggo dibacakan summa ila nafsi, namanya siapa, hajatnya apa, baca Fatihah, kuncinya ada di iyyaka na'budu, itu diulang ya 3 kali, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Insya Allah dengan yakin, seyakin-yakinnya Allah Maha Pengabul doa, ya Bu? Ya, kurang lebih seperti itu. Monggo khususan summa ila nafsi, nama ibu, bintinya, utarakan semua niat-niatnya yang baik. Semua hajat-hajatnya, segala urusan dari Allah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua ibu-ibu yang berada di majelis zikir al-hidayah ini dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dikuatkan iman Islamnya, dijadikan wanita-wanita salehah dan ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tutup salawat Bu. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Masih semangat ya Bu ya? Iya, lemes-lemes amat, senyum dulu dong Bu. Ya.
Kita belum ini ya Bu ya, salawatan ya Bu ya. Iya. Oke. Hari ini insya Allah temanya adalah kenali apa yang menjadi penawar pada tiap-tiap keadaan yang mengusik ketenangan batinmu, batin kita ya. Yuk, saya ajakin ini dulu, salawatan dulu. Tapi ini syairnya Abu Nawas apa ya Bu ya, yang Al-Itirah. Bareng-bareng ya Bu, ya bantuin ya. Bisa, insya Allah ini bisa. Ini udah terkenal di mana-mana. Ilahi las, monggo. Tulis si Masya Allah. Terima kasih. Ini saya coba yang bahasa Jawanya ya Bu ya. Iya, tapi kalau misalnya salah-salah saya mohon maaf ya Bu. Hitung-hitung hiburan lah ya Bu ya. Iya, dengerin saya nyanyi. Yang penting kita resapi syairnya ya Bu ya. Du pangeran kula sanes ahli suarga. Bener nggak ya? Bener ya? Nanging kula boten kiyat wonten neraka. Subhanallah. Mugi Tuhan paring taubat dumateng kula. Estu Tuhan kang ngapura agunge dosa. Udah pantas belum Bu saya? Oh, udah ya? Iya. Oh iya, satu lagi nih Bu, satu baris lagi. Ya, nanti sambil dikoreksi aja ya Bu ya. Iya. Ya, amin. Dosa kula kados wedi ing segara. Mugi Gusti kersa nampi taubat kula. Saben dinten dosa kula tambah umur sudah. Kados pundi anggenipun kula nyangga. Kali lagi ya Bu. Ilahi las, ya. Firdausi wala aqwa ala
لذاك أهل وإن تدروا فمن نرجو سواك. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya deg-degan, cepetan gitu. Aduh. Ibu lebih luar biasa lah gitu ya. Ini buat intermezzo aja, dan ini memang ada hubungannya sama pembahasan kita hari ini ya Bu ya. Karena apa? Dalam syair ini itu banyak sekali pro dan kontra ya di kalangan masyarakat, di kalangan bisa dibilang ulama lah gitu. Karena apa? Di sini kan salah satu syairnya itu gini ya. Kita kepengen surga tapi takut neraka gitu ya. Jadi galau, kamu maunya yang mana nih? Surga apa neraka gitu ya Bu ya. Nah, tapi di sini kita ngerasa bahwa kita nggak pantas di surga, tapi kita nggak mau disiksa di neraka gitu ya Bu ya. Iya. Jadi gimana ini? Jadi banyak yang beranggapan bahwa nanti Gusti Allah bingung. Jadi kamu maunya yang mana nih? Kamu mau ke surga apa neraka gitu? Yang pasti semuanya maunya ke surga ya Bu ya? Iya. Siapa sih yang mau di neraka? Kan nggak ada ya Bu ya? Iya. Tapi di sini seperti biasa kita ngaji batin, kita dalami maknanya, apa-apa yang tertulis dalam Al-Quran, apa-apa yang terhampar itu ada yang namanya ayat-ayat kauliyah dan juga ayat-ayat kauniyah ya Bu ya. Dimana ayat-ayat kauliyah itu Allah turunkan sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian sampai saat ini masih kita nikmati ya Bu ya, Al-Quranul Karim. Dan juga ada ayat-ayat kauniyah yang terhampar di alam semesta raya ini, yaitu apa-apa yang menjadi manifestasi atau tajalinya Tuhan itu sendiri ya. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian di sini kita ambil sisi baiknya, di mana sebagai manusia yang kita sadar bahwa diri kita itu banyak salah Bu ya, diri kita itu banyak dosa. Di titik ini kita sadar bahwa kita makhluk yang lemah, dan sesungguhnya manusia itu berada pada kerugian yang nyata. Itu ada di Al-Quran, Quran surah Al-Asr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya adalah demi masa atau waktu di mana di kehidupan ini kita masih bergelut dengan yang namanya waktu ya Bu ya. Iya, semua di dunia ini ada ukurannya, termasuk waktu itu adalah ukuran kehidupan kita di dunia ini. Sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi kita semua tuh sebenarnya berpotensi besar sekali untuk mengalami apa yang namanya kerugian ya Bu ya. Karena di alam semesta ini banyak kita lihat, banyak sekali maksudnya kemaksiatan merajalela lah jauh-jauh gitu, bahkan di sekitar kita, di kadang kita ngelihat di mana itu rata-rata ke arah yang negatif ya Bu ya. Tapi kecuali bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati dalam kesabaran. Kayak kita gini termasuk di majelis ini mohon maaf, saling menasihati ya Bu ya. Iya, saya duduk di sini sekali lagi bukan maksud untuk menasihati, tapi sama-sama belajar lah gitu. Karena saya juga masih butuh sekali banyak nasihat. Kita hidup di dunia, kita itu belajar sampai akhir hayat. Karena ilmunya Tuhan luar biasa luas dan tidak ada satupun manusia yang mampu menampung semuanya ya Bu ya. Iya, apa yang saya pahami, apa yang saya tahu belum tentu ada di diri pribadi yang lainnya, jadinya disampaikan. Apa yang Ibu tahu bisa jadi itu masukan juga untuk saya pribadi. Jadi di sini kita sama-sama saling gitu ya Bu. Karena
seperti yang kita bahas pada minggu lalu, bahwa dengarkanlah nasihat dari siapapun dan kita ambil baiknya ya Bu ya. Setiap orang yang kita temui, siapapun itu, mau anak kecil, mau remaja, mau orang tua, mau pendakwah, ataupun bahkan orang-orang yang mungkin kita lihat zohirnya belum baik, tapi apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lantunkan bisa jadi itu petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Kemudian di sini jadi tetap kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, seperti yang sering kita ulang-ulang ya Bu ya, untuk senantiasa melakukan pertaubatan. Kita selalu bertaubat dan menyucikan diri sebagai bentuk kesadaran diri bahwa kita makhluk yang lemah. Dan dunia ini berpotensi besar mendorong kita mendapatkan kerugian, di mana kita dilalaikan oleh apa-apa yang ada di dunia ini. Contohnya terutama dilalaikan oleh nafsu ya Bu ya. Iya, kalau kita di dunia ini kita ngelihat, biasanya kita pengen ini terus kebeli, pasti ada muncul lagi rasa kepengen yang lain ya Bu ya. Iya. Itu bisa jadi fokusnya kita kalau ke situ terus, kita lupa sama yang lainnya. Biasanya gitu. Tapi nauzubillahi min dzalik. Makanya kita ngaji di sini ya, kita saling mengingatkan. Tetapi karena maha baiknya Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia kita tetap harus berharap kepada Allah. Jadi, biarpun kita banyak salah, biarpun kita banyak dosa, Allah itu tahu. Ketika Allah menciptakan manusia, semua perangkatnya kan ada ya Bu di dalam diri manusia, termasuk sisi negatifnya gitu ya. Hal-hal yang termasuk nafsu itu tadi. Itulah mengapa Allah itu sangat senang kepada hamba-hambanya yang mau bertaubat dan menyucikan diri gitu. Selagi kita senantiasa bertaubat dan berbuat baik di muka bumi ini, maka rahmatnya Allah itu mendahului murkanya. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengabul doa. Kemudian untuk urusan surga dan neraka itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala aja. Jadi kan kemarin kita udah belajar bahwa sebenarnya kalau Allah mengizinkan kita masuk surga bukan karena amal kita ya Bu ya. Iya. Sebenarnya kalau Allah izinin kita untuk menikmati keindahan-keindahannya di sana, itu bukan karena apa-apa yang udah kita lakukan gitu, tapi itu karena kehendaknya Allah aja, itu karena inginnya Allah aja, itu karena baiknya Allah aja gitu. Jadi di sini Allah tuh kayak mau bilang, rasa takutmu terhadap siksaku neraka gitu, itu obatnya adalah, atau penawarnya adalah rasa harapmu terhadap nikmatnya surga kayak gitu. Jadi setiap manusia itu pasti ada di dualisme itu Bu. Kadang Ibu tahu paradoks nggak Bu? Kalau maksudnya kayak antara iya dan tidak gitu. Dan kita di sini kayak nggak boleh terlalu kayak gini, nggak boleh terlalu bahagia, tapi nggak boleh juga terlalu sedih. Yang penting intinya adalah sesuai dengan porsi pasnya masing-masing ya Bu ya. Iya. Karena kalau sesuatu yang terlalu itu ujung-ujungnya sakit juga akhirnya. Kemudian karena itu kita sudah mempelajari bahwa sejatinya jikapun Allah meridhoi kita masuk surga itu hanya karena Allah. Pahami bahwa Allah pun juga memiliki sifat berkuasa, maha pemilik pembalasan yang siksaannya luar biasa. Jadi intinya, mari senantiasa berbuat baik dalam hal apapun. Kita salah, kita minta maaf ya sama siapapun ya Bu ya. Kita salah ya kita minta maaf lagi, salah lagi ya minta maaf lagi, gitu aja ya Bu. Sama layaknya kita sholat sehari berapa kali Bu? 5 waktu ya Bu ya. Sholat subuh itu kayak kita bertobat pada saat subuh itu kan kita ingat bahwa dari maghrib sampai dari isya sampai subuh itu kita ngapain aja gitu. Terus dari subuh sampai zuhur kita ngapain aja gitu. Jadi kalau udah kayak gini kita masuk ke bab praktek ya Bu ya. Di saat ngambil air wudu, kalau ngambil air wudu niatnya apa Bu? Nawa itu? Ayo yang kenceng dong. Di Rafid hadah asghari bila kita. Ya Allah, hamba niat kami niat
berwudu untuk menyucikan diri, membersihkan diri dari hadas kecil lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Itu doa niatnya. Tapi kalau kita udah belajar yang namanya batiniyah Bu, setiap kita mengambil air wudu, kita itu memperhatikan, kita itu menghayati, merasapi bahwa gini, misalnya lagi ke telapak tangan ya Bu, sambil kita berpikir bahwa ya Allah, dari mulai subuh sampai zuhur ini aku ngambil air wudu, apa-apa yang diperbuat oleh tanganku mudah-mudahan Allah mengampuni. Kemudian kita basuh ya Bu ya, kita kumur-kumur apa-apa yang udah diutarakan oleh mulutku, apa-apa yang udah keluar gitu dari mulutku, mudah-mudahan Allah mengampuni. Karena kita nggak pernah tahu Allah itu nggak sukanya itu dari mana gitu. Kadang kita ngerasa bahwa kayaknya udah baik aja gitu, tapi padahal sebenarnya di antara semua itu kita nggak pernah atau nggak boleh merasa diri udah suci ya Bu ya. Iya, makanya Allah itu lebih senang sama orang-orang yang sadar bahwa kalian itu manusia yang gampang untuk berbuat salah, taubat lagi, mensucikan diri lagi. Allah itu senang daripada orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu suci gitu. Padahal gak ada manusia di muka bumi ini yang suci gitu ya. Iya, sejatinya kalaupun misalnya ada, itu pun karena Allah aja yang mensucikan. Manusia itu sendiri ya ngulang lagi. Kemudian kita basuh ke wajah kita, mata kita, apa yang ada pada pikiran kita. Tadi kita mikir apa, kita ngelakuin apa, itu sambil diinget-inget, sambil berasa bahwa Allah tuh tahu semuanya, terus sambil dihapuskan gitu ya Bu ya. Kemudian telinga kita, tangan kita, semuanya pokoknya anggota tubuh kita itu insya Allah kualitasnya beda ya Bu ya. Kan kadang kita buru-buru, misalnya habis dari sawah atau habis dari mana, wudu cek sholat, yang penting zuhur udah selesai gitu ya Bu ya, asar udah selesai gitu. Sekarang coba dinikmati wudunya, coba dinikmati gitu sholatnya, supaya itu lebih masuk ke hati. Karena apa? Satu hal berkualitas itu bisa mimpin banyak hal ya Bu ya. Iya, layaknya kalau ada satu presiden bisa mimpin makhluk atau maksud saya manusia di satu negara itu gitu. Ketika ibu-ibu di sini semuanya, kita semua di sini menjalankan suatu hal dengan kualitas, maka banyak sekali hal-hal lainnya itu yang mengikuti gitu. Jadi semuanya udah dikasih tahu tata caranya, monggo dilaksanakan, kita laksanain bareng-bareng supaya manfaatnya dapat, esensinya dapat. Kemudian selain berwudu di sini juga gini, Ibu kalau misalnya sholat, bacaan-bacaannya itu artinya tahu nggak Bu? Oh, kalau artinya berarti itu ya, dikit-dikit lah gitu ya Bu ya, dikit-dikit ya nggak apa-apa Bu. Yang penting udah dijalanin kan udah ada nilainya gitu. Apalagi kalau kita tahu artinya. Jadi misalnya begini, kalau kita mau khusyuk gitu ya Bu ya, selain kita tahu kita melaksanakan itu, kita juga paham makna dibalik itu semua gitu. Misalnya seperti begini, duduk di antara, saya contohin yang mana ya, tahiyat aja deh. Misalnya gini ya Bu ya, kan pada saat tahiyat telunjuk kita itu kan begini ya Bu ya. Ya ini praktek ya Bu, contoh misalnya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibu kalau udah tahu intinya sholat di situ bisa nangis senangis-nangisnya Bu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kenapa? Karena di situ artinya adalah segala penghormatan yang penuh berkah. Segenap salawat yang penuh kesucian semuanya adalah milik Allah. Jadi pada saat kita kayak gitu, kita benar-benar mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita, tiada Tuhan selain Allah. Dan pada saat kita bersalawat kepada baginda Nabi, kalau Ibu di sini ditunjukkan oleh Allah kuasa-kuasanya pada saat sholat itu nanti kayak kan gini, kita udah belajar bahwa Nabi dan Rasul, semua orang-orang soleh, kekasih-kasih Allah itu nggak ada yang mati sejatinya Bu ya. Ruhnya itu tetap
di alam sana lah, alam yang luar biasa gitu, sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat ketika di dunia. Ketika kita bilang assalamualaikum ya ayyuhan nabiyyu, itu kayak dibukain set, itu kita berasa diliatin Bu sama seluruh, aduh saya nggak bisa mengutarakan itu gemetaran, bener-bener kayak yang subhanallah gitu, masya Allah. Jadi oh begini gitu. Jadi kalau misalnya kita mengucapkan salam, mereka yang di sana tuh dengar semua, mereka yang di sana tuh lihat semua apa yang sedang kita lakukan. Itu kita kayak ngerasa sendiri kayak orang di sidang ya Bu ya, dikelilingin itu semuanya segala macam. Terus kita bilang kayak assalamualaikum gitu kan, salam beserta gitu kan, untuk seluruh para solihin ya Bu ya. Iya, untuk seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Itu semua dilihatin hamba-hamba Allah yang soleh, yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mengerjakan sholat. Itu luar biasa. Coba nanti kalau misalnya ya sama, ini untuk diri saya pribadi juga ya Bu ya. Kalau kita sholat, kita resapi, kita dalami maknanya, bahwa di situ kita benar-benar bersaksi. Nanti insya Allah pada saat sholat itu kita diperlihatkan satu hal yang luar biasa yang menambah keimanan kita Bu gitu. Misalnya kayak doa awal kan, bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu semua hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita baca itu sambil kita paham artinya, terus kita udah berusaha buat ngelakuin itu semua ya Bu ya, itu kita kayak berada di suatu apa ya, alam yang kayak itu bener-bener kita tuh kecil banget, gak ada apa-apanya Bu. Kalau ibaratnya semut kita diinjek aja udah gitu kan ya Bu ya. Iya, kita tuh kayak ya Allah, ternyata kita tuh gak ada apa-apanya gitu. Saya tuh gak ada apa-apanya dibandingkan kuasanya Tuhan gitu, dibandingkan apa-apa yang Allah tunjukkan gitu. Jadi kalau kita mendalami ini semua, insya Allah niatnya adalah mengambil pelajaran pada tiap-tiap kejadian ya Bu ya. Itu yang pertama, wajib lillahi ta'ala karena Allah, dan kemudian untuk pelajaran untuk menambah keimanan. Karena kalau untuk menambah iman, kuncinya kemarin apa Bu? Ilmu, amal, ikhlas ya. Iya, ilmunya kan udah tahu lah semua di sini ya Bu ya, dari mana-mana, dari SD kita juga udah belajar ya Bu ya. Iya, tinggal amalnya atau amaliyahnya. Untuk amaliyah sendiri diserahkan kepada ibu-ibu semua di sini. Yang suka tahajud monggo dilaksanakan tahajudnya, yang suka zikir monggo dilaksanakan zikirnya sesuai dengan jiwa ibu masing-masing ya. Jadi kalau ada orang saranin baca apa, orang saranin kasih misalnya amalan apa, monggo ditampung dulu, tapi ibu ambil yang sesuai dengan diri pribadi masing-masing. Karena kalau kita ngelakuin sesuai dengan jiwa kita, insya Allah itu ikhlas udah lewat ya Bu ya. Iya, jadi ibu lebih kayak nyaman. Bahkan kalau nggak dilakuin tuh kayaknya ngerasa ada yang kurang ya Bu ya. Iya, kayaknya ada yang kurang deh, aku belum ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada pesan. Masih buta nggak Bu? Masih. Ada pesan gini, saya mau cerita, kayaknya kurang afdol kalau nggak pakai kisah nyata gitu ya Bu ya. Iya, ibu-ibu masih penasaran nggak sama kisahnya? Oh penasaran ya? Gantian dong Bu, masa saya terus? Gini, ini tapi pesannya ya. Jadi ketika malaikat diturunkan ke bumi, itu pasti dalam bentuk makhluk ya Bu ya, manusia gitu. Contohnya gini, kita kan manusia. Kan ada yang namanya lautan ya Bu ya. Kalau kita mau nyelam ke dasar laut, bisa nggak kita kalau masih jadi manusia Bu? Gak bisa ya. Karena tekanannya itu luar biasa. Dalamnya juga luar biasa. Kita pasti hancur ya Bu ya. Terus kalau kita mau nyelam ke laut, biasanya kita pakai apa? Baju yang menyerupai hewan yang ada di laut ya Bu ya. Ya kayak pakai sirip-sirip kayak gitu kan. Terus pakai tabung oksigen dan segala macam. Itu pun masih cuma berapa meter gitu ya Bu. Nah, kalau mau lebih dalam lagi ke dasar laut, naik apa Bu? Kapal laut ya Bu ya. Nah, terus selain itu pokoknya pakai alat-alat atau teknologi canggih ya Bu ya. Itu kalau kita analogikan dengan
malaikat yang ketika diturunkan ke bumi ya Allah ubah menjadi manusia. Karena apa? Malaikat itu makhluk yang suci, tugasnya cuma taat aja sama Allah. Jadi kalau malaikat itu turun ke bumi berwujud malaikat, yang nggak mampu itu bukan cuma bumi ini dan kita Bu, tapi juga malaikatnya juga nggak mampu, karena malaikat itu sungguh suci luar biasa ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan kita di sini di bumi ini energinya kan ada yang positif, ada juga yang negatif. Jadi ketika malaikat diturunkan ke bumi itu berbentuk manusia yang itu gantengnya luar biasa Bu, kulitnya mulus, nggak ada cacat, nggak ada koreng, nggak ada apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian tinggi besar ya, luar biasa pokoknya gitu. Jadi ceritanya begini. Waktu itu malam kan saya bangun ya Bu ya, bangun. Kemudian kayak ketiduran, dibilang tidur juga kayak nggak tahu deh tidur apa enggak gitu ya. Terus itu berasa kayak ruh itu keluar dari jasad. Jadi misalnya sekarang saya lagi pakai baju warna biru misalnya ya Bu ya. Itu ketika saya keluar saya lihat diri saya sendiri juga pakai warna biru. Pada saat itu tiba-tiba pintu rumah itu ya yang kecil itu terbuka, bus, kayak angin luar biasa masuk kayak gitu Bu. Terus ada sosok yang tadi saya bilang itu. Nah itu dalam keadaan luar biasa besar ya Bu ya, besar sekali. Tapi kayak nggak bisa diutarakan lah. Tapi gantengnya nggak ada manusia yang mengalahkan gitu. Pokoknya paling ganteng lah gitu. Tinggi besar, bercahaya lah. Terus kayak yang cepet banget Bu. Jadi kalau misalnya semua yang di Al-Quran dibilangin kalau malaikat itu kan gerakannya luar biasa ya. Jadi kita nggak bisa kayak yang kita dari sini ke sana harus pakai mobil. Kalau mereka tinggal bus kayak gitu udah tahu nyampe gitu ya. Udah tahu langsung ngelihat gitu, langsung nyampe gitu. Pada saat itu yang saya takutkan adalah kayak itu membawa buku daftar nama kehidupan Bu. Jadi kayak aduh jangan-jangan gitu kan Bu, jangan-jangan udah habis lagi nih masa saya di dunia gitu. Itu bawa buku, iya bener-bener Bu, saya udah yang menggigil itu bawa buku. Terus habis itu diliatin bus kayak gitu. Iya gak bisa diutarakan lah. Terus kayak ada nama saya, terus dicoret Bu, set, waduh gitu kan, astagfirullahaladzim gitu, gimana ini. Tapi pada saat itu belum ngomong sama saya Bu, belum ngomong sama saya. Terus ya sosok itu saya nggak mau bilang bahwa itu malaikat, tapi berdasarkan apa yang dijelaskan kurang lebih seperti itu. Coret kan, nama saya dicoret kan, jadi itu ada banyak daftar nama manusia gitu Bu, yang mungkin nama ibu siapa gitu, nama itu siapa. Jangankan manusia, daun jatuh ke bumi aja udah diperhitungkan ya Bu ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, tapi anehnya sebelum ngomong gitu ke saya, dia tuh ke orang tua dulu Bu. Jadi kayak minta izin. Ini anakmu begini-begini mungkin udah habis kali ya masa hidupnya kayak gitu. Bagaimana? Apakah diikhlaskan? Apakah gimana gitu ya Bu? Ya mama saya mah cuma iya aja kan Bu. Tapi itu dibilang mimpi juga bukan mimpi, tapi dibilang nyata juga bukan, badan zohir ya Bu ya. Kemudian ketika itu cuma yang diem, abis itu datang. Saya kira pada saat itu saya udah mau meninggalkan dunia ini Bu. Pokoknya udah yang, udah yang serem banget deh. Abis itu bukan serem sih, sebenarnya kayak bingung mau diutarakan. Badan tuh gemeteran semua Bu, dari ujung kaki sampai ujung kepala, kayak orang demam tinggi gitu, dingin semuanya. Terus habis itu dia cuma bilang kayak gini, kamu mau selamat gitu katanya. Ini penting ya Bu ya, kalau kamu mau selamat, baca kalimat ini, begitu. Apa tahu nggak Bu kalimatnya? Ya, afdal zikir, la ilaha illallah. Di situ saya langsung tersungkur, kemudian nangis sejadi-jadinya. Abis itu berasa kayak ada yang keluar dari badan. Pada saat itu saya pikir saya udah bukan di alam dunia gitu. Tapi ketika itu malah langsung kayak sadar gitu. Terus astagfirullahaladzim, ini gimana gitu. Tapi masih ada ya gitu, dipegang-pegang, ditabuk-tabuk sendiri gitu ya Bu ya. Itu pengalaman luar biasa.
saya yakin di sini ibu-ibu juga punya pengalaman spiritual pribadi ya masing-masing dan sangat substansial sekali, nggak mungkin sama gitu. Tapi pesan yang terpenting di sini adalah kalau kita ingin selamat dunia akhirat, banyak-banyak ingat kalimat tauhid la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Tapi selain mengucapkan dari mulut, yang paling penting apa Ibu? Pengamalannya Bu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, kemudian tiada Tuhan selain Allah, pada saat kita ngapain aja atau apapun kita berasa diawasi ya Bu ya. Kita mau berbuat curang, kita mau berbuat jelek, kita mau berbuat nggak baik, itu tuh kayak aduh, aku mungkin bisa menyembunyikan itu semua dari makhluk gitu, tapi tidak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sekali lagi apa yang saya sampaikan ini jadikan pelajaran ya Bu ya. Karena apa? Karena semuanya itu udah terekam Bu. Jadi kalau misalnya kita ngapain di sini jam ini segala macam, itu di sana teknologinya udah lebih canggih Bu. Udah nggak kita kayak kita kan buka buku nih, saya kan masih katro ya Bu, buka buku gitu. Kalau di sana udah langsung ada, kamu jam sekian di sini lagi ini gini. Waduh, kan kita malu ya Bu ya. Coba kalau kita bayangin ini lagi di padang mahsyar nih, banyak nih. Linda majukan cukup ya. Terus habis itu dilihatin misalnya yang buruknya, kan saya malu ya Bu ya. Astagfirullahaladzim, ih masa semuanya makhluk tahu semua, jadi kan kayak aduh ya Allah jangan deh gitu. Itulah kenapa ketika kita punya dosa, kita punya salah, Allah itu kan selalu menyembunyikan ya Bu ya. Allah tuh nggak peduli kamu salah apa, dosa apa, udah itu biar jadi urusanmu dengan saya gitu. Tapi yang paling penting perbuatan setelah itu apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kita lakukan, yaitu bertaubat dan mensucikan diri. Jadi kalau udah dikasih tahu kayak gini, ini maksudnya kita sama-sama saling menasihati ya Bu ya. Jadi ibu-ibu jangan kaget, kita semua juga jangan kaget gitu. Jangan sampai pada saat kejadian itu nanti, entah kapan itu terjadi, kan ini udah dikasih tahu nih ibaratnya Bu. Kita mencegahlah jangan sampai diputarkan hal-hal yang kurang baik gitu. Jangan sampai diputarkan hal-hal yang itu kayak nggak tahu lagi lah mau gimana gitu. Di sana udah bener-bener pasrah, bener-bener kayak yang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tahu lagi mau gimana gitu ya Bu ya. Dan ini semua, jadi ibu-ibu di sini saran saya kalau misalnya saya paham sih ibu-ibu kan semua sibuk ya Bu ya, ngurusin suami, ngurusin rumah, ngurusin apa semua sawah segala macam lah, dagangan, paham saya Bu. Tapi sediakan waktu tertentu kayak untuk berkontemplasi atau kita mau memikirkan sesuatu yang lebih dalam lagi gitu Bu. Atau ketika kita baca Quran sambil kan kita baca nih terus apa aja nih yang sekiranya udah terjadi di kehidupan kita atau yang jadi petunjuk buat kita. Ini sering banget ya Bu ya, sering banget di Al-Quran ini kan saya misalnya cerita kalau misalnya di sana itu nanti kita bisa ketemu loh Bu gitu. Itu tuh di Al-Qurannya memang ada Bu. Kadang saya itu mengalami dulu baru saya tahu teorinya gitu. Jadinya gini, kalau misalnya pun sekarang udah disampaikan, ini di sini di Al-Quran kan saya misalnya lagi baca-baca nih buat ibu-ibu kira-kira apa nih yang penting untuk minggu ini gitu. Ketika kemarin-kemarin udah diceritakan ternyata di sini ada, dan apa yang diutarakan itu memang adanya begitu, walaupun dipercaya monggo enggak ya nggak apa-apa, karena apa belum kejadian ya nggak apa-apa kalau nggak percaya pun gitu ya Bu ya. Ini kan cuma kabar aja gitu. Dan ini ada di Quran surah At-Tur, artinya bukit, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Jadi kalau ibu semua di sini insya Allah beriman, terus punya anak cucu yang juga beriman ya Bu ya, yang senantiasa mendoakan ibu, yang sama lah gitu. Kita ngasih tahu ke anak cucu, kamu jangan lupa begini, insya Allah kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di alam surga. Berarti bisa ya Bu? Bisa. Yang penting sama-sama beriman. Tapi kalau gak beriman ya gak ada yang jamin ya Bu ya. Iya. Kalau nggak ketemu jadi jangan
sedih gitu. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini bentar saya lihat dulu jam berapa ini. Gak apa-apa ya Bu, sampai jam 4 gak apa-apa ya? Ya. Ini saya bacain Quran surah Al-Hadid di sini. Ayat 20 sampai seterusnya karena ini penting ya. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga diri di antara kamu. Kalau buat kita yang udah ngaji ini, insya Allah kita nggak begitu ya Bu ya. Jangan sampai kayak gitu ya Bu. Iya. Kemudian serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Jadi senang boleh senang tapi jangan kesenangan. Sedih boleh sedih tapi jangan sedih banget. Jadi ambil porsinya masing-masing. Kadang kita baru punya anak bayi lucu gitu ya Bu ya, seneng banget, bahagia banget, happy banget. Lama-lama tambah gede, tambah ngeselin gitu ya Bu ya. Terus aduh ini ngeselin banget. Jadi kayak Allah tuh mau mengajarkan bahwa segala satu di dunia ini itu sifatnya sementara. Kamu ya biasa-biasa aja, biasa-biasa aja sama anakmu, sama putumu, sama keturunanmu. Karena apa? Ada sisi baiknya, tapi namanya makhluk ada juga sisi negatifnya. Yang penting kita senantiasa berbuat baik sesuai dengan kesungguhan, sesuai dengan kesanggupan. Urusan untuk surga dan neraka nanti serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Iya. Kemudian berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ini yang penting agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Jadi kalau kita kehilangan sesuatu, kita nggak boleh sedih ya Bu ya. Ya sedih nggak apa-apa lah, wajar, tapi ya itu tadi jangan terlalu sedih. Dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Karena gembira kita tiba-tiba dapat mobil baru gitu ya Bu ya. Tiba-tiba misalnya ada kecelakaan atau apa, tahu-tahu ringsek, kan sedih ya Bu ya. Iya, jadi jangan terlalu gembira gitu, biasa aja. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong serta membanggakan diri. Nauzubillahi min dzalik, wallahu a'lamu bishawab. Kurang lebih seperti itu. Satu lagi Ibu, satu lagi seperti biasa, pesannya apa nih? Kalau kita udah belajar batin, berarti kita kan insya Allah ruhnya terhubung gitu ya Bu ya. Terus di sini saya minta wasilahnya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Syekh gitu, atas rahmat Allah, coba dong kasih tahu, tunjukin nasihat apa nih buat ibu-ibu Majelis Al-Hidayah hari ini gitu. Ketika dibuka cocok banget sama apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu selalu cocok ya Bu ya, nggak pernah aneh gitu, nggak pernah nggak nyambung. Bisa jadi kan nggak nyambung ya Bu ya, tapi insya Allah mudah-mudahan Syekh menerima kita semua di sini menjadi murid-murid beliau supaya kita dapat wasilah ya Bu ya, kita dapat jalan ya Bu ya. Kalau kita masih apalah kita ya Bu ya, yang sering ulang-ulang dosa, yang banyak kesalahannya, tapi kalau melalui beliau mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya, kan begitu. Jadi beliau berpesan bahwa kapan obat yang bermanfaat? Sesungguhnya Allah telah menciptakan penyakit sekaligus obatnya. Jadi segala sesuatu penyakit itu ada obatnya. Jika diibaratkan dengan keduanya, kemaksiatan adalah penyakit, sedangkan ketaatan adalah penawarnya. Jadi kalau seseorang itu bermaksiat, jangan fokus kepada kemaksiatannya, tapi cari penawarnya. Penawarnya dengan cara apa? Berusaha untuk taat
kepada Allah. Kemudian kezaliman adalah penyakit, sedangkan keadilan adalah obat. Jadi kalau kita pribadi, terutama saya di sini misalnya lagi melakukan kesalahan lah gitu, atau berbuat zalim atau apa, tapi kita jangan fokus ke titik itu ya Bu ya. Kita fokus cari penawarnya dengan cara harus berbuat adil. Jadi hikmahnya nanti insya Allah dapat. Kesalahan adalah penyakit, sedangkan kebenaran adalah obat. Menentang al-haq adalah penyakit, sedangkan taubat dari segala dosa adalah obatnya. Kemudian hanya saja obat akan bermanfaat manakala engkau terlepas dari makhluk dan bersambung dengan Rabbul Izzah atau Allah, pemilik kemuliaan, keutamaan, keagungan, dan kesempurnaan. Pesan Syekh ini nyambung sekali dengan tema kita pada hari ini. Di saat kita memiliki rasa takut yang teramat luar biasa, entah itu takut apapun ya Bu ya. Ya, terutama kalau di sini tadi tentang yang syair Abu Nawas itu kan takut neraka, ya Bu ya. Ya. Maka pengharapan adalah obatnya, mengharap surganya Allah gitu. Tapi tetap bukan karena kitanya, tapi karena baiknya Allah aja, gitu ya Bu ya. Kemudian sehingga Allah berkenan menghendaki kita mendapatkan semua kebaikan-kebaikan darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Kurang lebih seperti itu. Untuk informasi buat ibu-ibu di sini, kalau misalnya ada yang kan biasanya kalau saya dapat apa gitu sesuatu yang baru tak sampaikan ya Bu ya. Ya, misalnya ibu-ibu di sini punya menantu atau punya anak atau punya apa yang misalnya habis lahiran, terus misalnya air susunya keluarnya susah, jarang, itu jangan jangan, kan biasanya kalau nggak sabaran langsung dikasih susu ya Bu. Iya, terus nantinya malahnya susunya kan nggak keluar gitu ya Bu ya, airnya gitu. Itu biasanya ibu-ibu di sini kan tetap konsumsi makanan daun katuk tetap ya Bu ya, sama ya pokoknya sayurnya itu tetap. Itu untuk memperlancar ASI-nya supaya maksudnya keluarnya banyak juga, boleh tambah konsumsi madu buat ibunya ya Bu ya. Ya, ini informasi aja kalau misalnya ada yang lagi habis lahiran kayak gitu ya, monggo itu bisa dipakai. Kemudian kalau di sini yang punya darah tinggi sampai pusing, siapa? Darah tinggi kalau lagi kambuh sampai pusing, anaknya atau orang tuanya atau siapanya. Jadi kalau kita punya darah tinggi itu sampai pusing banget, sampai gak bisa bangun, pernah ya Bu ya? Itu pusingnya ada di tengah sini Bu, ada di tengah sini, dan biasanya berpengaruh kepada penglihatan, jadi burem. Nah, itu bisa konsumsi cengkeh ya Bu ya. Cengkeh campur kayu manis, digodok sampai keluar tuh hitam. Nanti airnya disimpan di termos, diminum pagi sore, anget-anget ya biasa. Gak usah, nanti nanti jadinya bukan obat. Oh iya, boleh lah, terserah ibu lah, jangan banyak-banyak ya Bu gulanya ya. Ya. Perbandingannya cengkehnya 2:1, cengkehnya lebih banyak daripada kayu manisnya ya Bu ya, sampai yang airnya hitam gitulah. Itu soalnya itu parah sih kalau misalnya udah kumat gitu ya Bu ya. Itu kan sampai pusing banget, sampai matanya ngeliat juga susah kan Bu ya, kayak blurring gitu. Terus mau bangun mau ngapa-ngapain kan susah. Jadi insya Allah itu gitu. Insya Allah yang penting niatnya lillahi ta'ala karena Allah, kurang lebih melalui obatnya itu. Terus jangan lupa sholawatnya, Fatihahnya minta di kuncinya apa Bu? Iya, karena wudu. Wah iya, karena sain di situ ya, monggo dilakoni, monggo dilakukan. Apalagi ya obatnya ya. Tadi dulu ya Bu. Kurang lebih itu. Kemudian itu untuk yang pusing ya Bu. Kalau yang badannya demam atau menggigil tapi darah tinggi, itu pakainya kayu manisnya aja. Saya kayak tukang racik gitu ya. Gak apa-apa, bukan, pokoknya sebaik-baik manusia kan yang bermanfaat ya untuk sesamanya. Apa yang saya tahu ya saya kasih tahu ke ibu, monggo dipakai gitu, insya Allah pahalanya mengalir jadi amal jariyah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kurang lebih seperti itu aja.
Kanker beneran apa kantong bolong nih Bu? Gula itu pernah waktu itu saya kasih tahu jengkol ya Bu ya. Dibikin kopi, disangrai, dibikin kopi, itu diminum jangan campur apa-apa. Tapi kan itu lama-lama kalau kebanyakan bisa bikin batuk. Jadi misalnya seminggu ibu minumnya 3 kali kayak gitu Bu. Kayak gitu. Kenapa? Maksudnya habis minum itu perutnya sakit. Emang ibu udah nyoba tapi? Ya, coba dulu. Coba dulu baru itu Bu. Karena setahu saya yang udah dicoba dipraktekin biasanya ke tenggorokan itu yang batuk. Tapi kalau untuk sakit perut kan banyak ya Bu ya. Kalau mah Bu yang di sini punya mah itu lumayan tinggi terus sering kambuh kan jangan makan yang asam-asam ya Bu ya, yang pedes-pedes. Terus kalau bisa banyak atau rutin konsumsi kurma atau sari kurma, itu enak banget di badan Bu ya. Ini apa-apa yang udah diutarakan udah dipraktekin ya Bu ya. Ya Ibu boleh tanya gitu, boleh tanya sama orangnya gitu. Kalau Ibu malu tanya, kan ada nih yang ibu-ibu yang Balinda aku tanya di rumah aja deh, aku kalau di pengajian malu gitu. Ya nggak apa-apa Bu, tanya aja sama saya ke rumah nggak apa-apa. Insya Allah kalau saya tahu ya kita kasih tahu gitu. Kalau belum ya mudah-mudahan nanti dikasih tahu gitu. Kurang lebih itu ya Bu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.